Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue akan ngebahas salah satu brand lokal yang ngeluarin moisturizernya tapi berbasis retinol. Nah, produknya udah ada di tangan gua. Ini tuh dari Fotropo yang Retinol Barrier Cream. Setahu gua, selama ini gua sih pakai skincare, gua belum pernah nemu retinol tapi dikemas dalam bentuk moisturizer ya. Selama ini kan gue selalu pakainya kayaknya yang serum-serum doang deh. Nah, di video hari ini gue tuh mau kasih tahu ke kalian apa yang gue rasain setelah kayaknya 2 mingguan gue pakai si krim retinol ini. Oke bos, gue mau mulai dari yang pertama, dari packaging dulu. Nah, dia itu bentuknya tube kayak gini ya. Tapi pas kalian baru beli, dia itu datang dengan box yang kayak tadi gue tunjukin gini loh. Nah, di dalamnya dia tanpa spatula. Kemudian ukuran untuk si moisturizernya ini 12,5 gram. Dan sejujurnya si packagingnya ini dengan warna putih, hijau, dan agak sedikit warna krem nude gitu, itu ngingetin gue sama salah satu brand luar. Mungkin kalau kalian yang tahu, beberapa juga kayaknya udah ngeh dengan brand yang gue maksud. Nah, itu lumayan mirip ya si packagingnya. Nah, si Retinol Barrier Cream dari Fotropo ini, dia krimnya warna putih kayak gini. Kayaknya nggak kelihatan deh, pasti nyaru juga di kamera karena tube-nya juga warna putih ya bos ya. Dia teksturnya tuh padat, creamy padat, yang menurut gua agak susah runny gitu loh. Karena kalaupun kalian balik dia kayak gini, di dalamnya tuh nggak ngikut ke satu sisi doang gitu loh. Jadi dia memang krim padat yang ya gitu deh, lu ngerti kan bos maksud gue. Tapi ada satu yang bikin gue surprise juga dengan si moisturizer dari Fotropo ini. Karena pas gue aplikasiin ke muka gue, dia tuh teksturnya kayak water burst gitu loh, kayak watery banget. Jadi pas baru di walk doang sekali 2 kali gitu tuh benar-benar udah langsung kayak cair gitu, kayak air doang gitu. Dan surprisingly gue ngerasa itu oke banget sih untuk sebuah moisturizer yang ya bagus. Apa sih gue ngomong apa ya? Pokoknya ya surprisingly dia bagus gitu loh bos. Untuk kandungannya sendiri, si Retinol Barrier Cream ini dia mengandung hydrogenated retinol plus deep sea marine algae. Gue mungkin bahas secara singkat kali ya untuk kandungannya ini. Pertama tuh gue nggak tahu dia berapa persen retinol di dalamnya, tapi gue coba buka-buka Instagramnya, coba-coba baca-baca komen. Ternyata ada salah satu komen yang dijawab sama si Fotropo-nya langsung. Jadi si moisturizer ini mengandung 1% hydrogenated retinol. Sebelum gue ngebahas si hydrogenated ini, mungkin beberapa kan udah paham ya, retinol itu kayak istilahnya dewa kandungan skincare gitu loh bos. Dia selain niacinamide, setahu gue retinol ini juga juara gitulah, pokoknya yang kayak diagung-agungkan banget lah. Dan memang kalau dilihat dari sisi kandungan dan manfaat, memang iya segitunya sih buat kulit bos. Nah, singkatnya manfaat retinol tuh kayak meregenerasi kulit, pastinya mencegah tanda-tanda penuaan, meningkatkan produksi kolagen, sama yang pastinya si retinol itu juga antioksidan. Nah, gue mau kembali ke si hydrogenated retinol ini. Apa sebenarnya yang membedakan dia dengan retinol yang pada umumnya? Jadi, kalau hydrogenated retinol ini kayak formula dari retinol, tapi kayak dia tuh kayak jenis retinol yang jauh lebih aman, bisa untuk kulit sensitif, kemudian dia itu bisa dipakai siang hari, bisa dipakai saat terkena paparan matahari. Kaget nggak lo? Ya, kaget dong ya, please kayak gitu, terkejut. Karena gue pun awalnya kayak, what? Retinol gue bisa pakai siang hari? Gue aja tuh belum cocok retinol gitu loh. Padahal gue cuma pakai malam. Ini mohon maaf nih, apa kabar kalau gue pakai siang-siang menjadi kepiting rebus gitu muka gue. Nah, jadi ini kandungan yang paling dewanya lah dari si Fotropo Retinol Barrier Cream ini. Gitu bos. Kemudian kandungan yang di highlight sama si Fotropo yang kedua itu si deep sea marine algae. Nah, gampangnya ini tuh rumput laut bos. Gue mungkin kayaknya udah ada bahas beberapa di video gue yang lain mengenai rumput laut. Rumput laut tuh tinggi banget akan antioksidan. Ya dimakan aja enak ya bos ya. Dimakan juga bagus gitu loh buat badan. Nah, ini ditaruh di dalam skincare, digabungin sama si hydrogenated retinol. Jadi selain dia antioksidannya tinggi, algae atau rumput laut itu juga memang dia kandungannya itu banyak kolagen
kolagen natural gitu loh, kolagen alami. Terus fungsi lainnya dia juga bisa meningkatkan elastisitas kulit. Jadi lu gabungin aja hydrogenated retinol sama si Deep Sea Marine Algae ini, celing gitu muka lo langsung bos. Percaya? Sebentar dulu, gue lanjut dulu, nanti gue bahas. Jadi selama gue cobain si moisturizer retinol ini, gue itu pakai dia 2 mingguan. Seminggu pertama gue cuma pakai malam, seminggu selanjutnya gue coba pakai dia siang hari. Kira-kira apakah yang terjadi di kulit gua, di gua yang tidak cocok retinol ini bos? Nah, gue mau bilang kayak yang tadi sih yang gue bilang, kalian harus terkejut, karena gue pun terkejut. Gue tidak menimbulkan efek negatif sama sekali pas gue pakai ini. Gue langsung bilang apa ke diri gue sendiri, gue bilang akhirnya kamu menemukan pasangan retinolmu nak. Gue boleh bilang sih kalau ini satu-satunya retinol, kandungan retinol yang gue pakai dan tidak menimbulkan efek negatif apapun. Selama ini gue pakai retinol ya, maksudnya brand lain selain si Fotrapo, cuma 2 efek yang gue bisa dapetin. Pertama, jerawatan sensitif, dan yang kedua itu nggak ada efek apapun di muka gue. Jadi kayak ya udah, gue cuma kayak pakai cairan doang gitu loh, tanpa menimbulkan efek apapun. Awalnya pas gue pakai serum retinol yang memberikan efek kayak gitu, gue mikir kayak oh mungkin karena dia serum anti-aging jadi kayak bakal lama gitu loh. Tapi ternyata gue pakai juga sampai habis 2-3 botol juga nggak kenapa-kenapa gitu muka gue. Buang-buang waktu nggak sih bos? Nah, pas gue pakai si Fotrapo ini, astagfirullah, ternyata bagus banget bos, nggak bohong gue. Memang sih si moisturizer ini dikirimin dari Fotrapo-nya buat gue, cuma gue tidak sengaja membagus-baguskan efek yang terjadi di muka gue. Lo percaya nggak, sekarang gue shoot ini jam 10 malam. Iya, gue shoot ini jam 10 malam, dan ini muka gue yang beraktivitas dari tadi jam 8 pagi. Gue belum mandi bos, gue belum cuci muka. Jadi kayak ya lu bisa lihat sendiri, menurut gue ini masih fine-fine banget sih di muka gue, masih super fine bahkan. Tadi siang gue pakai dia, dan selama ini yang terjadi di muka gue tidak pernah mengalami yang namanya sensitif, iritasi, sensitize. Memang hari pertama gue pakai tuh kayak di bagian sini dan di bagian sini tuh muncul jerawat yang kecil banget, yang tinggal di kopek gini langsung lepas gitu loh mata jerawatnya. Cuma gue juga nggak tahu itu efek dari si retinol ini atau karena memang pas di hari itu siangnya juga gue cukuran. Jadi ya setelah hari itu gue pakai di 2 mingguan, sampai hari ini gue masih pakai, nggak terjadi apa-apa, malah terus terang efek positif banget yang gue dapet di muka gue. Nah, feelnya pas gue pakai di muka gue pertama kali itu gue ngerasa kayak dia pertama tuh watery, cepet banget nyerap, tapi pas dia nyerap dia tuh kayak membentuk satu lapisan, kayak lapisan porselen kali, lapisan lilin gitu loh di muka gua, yang somehow bikin muka gua tuh kelihatan jadi sedikit lebih glowing dibanding kayak gue bare face gitu bos. Yang kedua yang gua sadarin yaitu ya jadi lebih glowing aja, terus kayak warna tone kulit gue tuh entahlah ya, gue tuh ngerasa kayak jadi cerah 1/4 tingkat gitu. Jadi efeknya tuh bikin kelihatan lebih sehat, bukan bikin efek putih yang norak gitu loh, yang kayak pakai apa gitu di muka. Bukan, dia memang lebih cerah ya, bukan lebih putih. Kalian harus bisa membedakan lebih cerah dan lebih putih. Dan efek ketiga yang gue rasain, bukan gue rasain sih sebenarnya, nih orang lain yang lebih notice. Jadi kan kayak gue barusan kemarin ngelakuin apa tuh namanya, treatment facial. Di hari gue pakai itu kayaknya udah jalan sekitar 1,5 minggu sampai di hari gue bikin video ini. Si perawat yang facial gue tuh bilang, kapan terakhir facial? Udah sebulan seminggu sus gitu, gue jawab ya kan. Terus susnya bilang, kok nggak ada komedonya? Gue sampai kayak, hah serius? Dia bilang, iya ini bersih banget sih mukanya, lagi nggak ada komedonya banget, jarang keluar rumah ya. Ya mohon maaf, gue aktivitas juga banyak outdoor bos. Tapi pas dia bilang gitu, gue langsung notice kalau si retinol barrier cream ini somehow bisa mengontrol komedo lu juga. Berarti secara gak langsung dia juga ngontrol minyak. Dia juga bisa mengatur pori-pori mau kotor bersih tuh. Kok kotor bersih? Maksudnya kalau pori-porinya lebih dibersihin, terus kayak ya mengatur mengkontrol si produksi minyak. Makanya kenapa komedo gue jarang muncul. Gue tuh paling bermasalah komedo di bagian hidung bos. Tapi tuh udah 1 bulan 1 minggu dan susternya bilang kok komedonya nggak ada. Berarti ini tuh juara bos. Dan apa yang gue rasakan selama seminggu kemudian yang gue coba pakai dia siang hari,
gue juga kaget karena ya udah tidak terjadi apa-apa, tidak iritasi, tidak sensitize. Cuma ingat kalau kalian pakai dia sebagai moisturizer siang, jangan pernah lupa, jangan pernah skip yang namanya sunscreen, bos. Karena terlepas dari dia retinol atau apapun, ya sunscreen itu wajib gitu loh. Apalagi kalian lagi mencoba pakai retinol di siang hari, itu ngeri-ngeri sedep, bos. Cuma memang sih di hari dimana gue melakukan aktivitas yang ya 80% outdoor itu memang di bagian sini gue tuh jadi sedikit lebih memerah. Cuma setelah gue pikir-pikir kayaknya ya memang seperti biasa kalau gue banyak lagi di outdoor ya pasti kulit gue sedikit lebih merah sih. Tapi itu nggak perih, nggak ya namanya kena matahari gitu loh. Ntar juga pas misalnya gue reapply sunscreen juga ya udah dia nggak merah lagi, diem lagi gitu loh kulitnya, bos. Oke, kesimpulannya terhadap si Fotopo Retinol Barrier Cream ini gue surprise banget. Setelah gue surprise, gue jadi suka banget sama si moisturizer ini. Mungkin untuk kedepannya gue masih akan tetap pakai dia karena ya itu efeknya tuh lumayan ada di gue. Bukan lumayan sih, ya banyak sih di efeknya yang terjadi di muka gue. Cuma mungkin ya karena dia retinol, gue juga masih ngeri-ngeri sedap sama retinol. Sekarang sih gue masih skip dia di siang hari. Jadi gue kembali lagi pakai dia untuk malam doang. Bukan karena gue takut si Fotopo-nya nggak bagus, bukan. Cuma karena ya itu gue takut kulit gue yang kayak apa ya, gila lo dikasih hati mau jantung, baru juga cocok retinol lo udah pakai gue kena matahari. Gue takutnya kayak gitu, bos. Jadi mending gue pakai dia malam dulu. Tapi overall gue suka banget sih sama si retinol ini. Oh iya, gue lupa bilang, bos, kalau si krimnya tuh nggak ada bau ya. Jadi bukan yang bau kimiawi banget, bukan yang fragrance banget, bukan. Ya udah bau gimana ya, kayak hampir nggak ada bau, tapi ada bau kimiawi, chemical gitu sedikit, tapi hampir nggak ada sama sekali. Mungkin buat kalian yang juga punya case sama kayak gue, yang kayak nggak cocok retinol atau gampang sensitif kulitnya kalau pakai retinol, atau orang yang baru mau nyoba retinol nih, gue bilang nih krim bisa jadi salah satu pilihan kalian sih. Karena sebagus itu, seringan itu, tidak mengiritasi, tidak membuat kulit jadi sensitif, bisa dipakai siang hari. Dan untuk kandungan retinol menurut gue dia harganya tidak terlalu mahal kok. Maksudnya untuk brand lokal, punya kandungan bagus, itu masih worth to try banget. Itu, bos. Oke deh, bos, capek gue bacot ya. Pokoknya intinya ini salah satu yang bisa gue rekomendasikan ke kalian semua. Kalau kalian belum percaya, bisa lakukan research lagi. Tapi kalau kalian sudah nangkep nih, masuk nih di dalam otak nih apa yang gue sampein, bisa langsung dibeli. Linknya semua gue ada taruh di description box. Oke, bos, I'll see you, bos, on my next video. Bye.